Kemajuan suatu bangsa amat bergantung pada kualitas masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa yang harus dikelola dengan bijaksana demi kemajuan bangsa. Dan pendidikan adalah faktor terpenting yang akan menentukan kualitas itu. Tetapi kenyataannya, dibanding dengan negara-negara Asia lain, bangsa Indonesia masih tertinggal dalam masalah pendidikan. Ini menjadi agenda seluruh elemen masyarakat dan bukan hanya pemerintah atau negara. Kebutuhan akan pendidikan, baik pendidikan moral agama maupun pendidikan umum, sudah direspons sejak kehadiran para wali. Dakwah-dakwah yang mereka berikan tidak hanya bertujuan menyebarkan agama Islam, tapi juga demi pendidikan. Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan sekolah asrama Islam yang pertama di Jawa, atau yang dikenal sebagai pesantren, untuk mendidik moral dan akhlak serta membuka pikiran dan wawasan masyarakat pada masa itu. Karena di lingkungan kampung itu cukup banyak pesantren-pesantren kecil. Inilah yang biasanya menjadi media untuk orang-orang yang mungkin memang menginginkan pendalaman ilmunya atau karena mereka sulit untuk bisa mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan pesantren pada awalnya difokuskan untuk mendidik para santri, mendalami ilmu-ilmu dan ajaran agama Islam. Para santri dididik untuk membaca dan memahami buku berbahasa Arab serta ilmu keagamaan. Pesantren banyak mengajarkan kemandirian, pesantren banyak mengajarkan tentang kesederhanaan, dan pesantren banyak mengajarkan tentang kesahajaan. Jadi bagaimana para santri diajari mandiri, mereka bisa hidup sederhana. Lalu kemudian memang ada proses ritual ya yang sering disebut riyadhah. Mereka bisa mendapatkan berbagai pengalaman ritual dari proses hidup yang memang ada mereka menyebut misalnya puasa ngerowot, lalu ada puasa mutih. Bagaimana mereka tidak mengkonsumsi daging gitu, bagaimana mereka tidak mengkonsumsi apa-apa selain yang nasi dan garam misalnya. Itu menurut saya bisa membangun mentalitas kesederhanaan dan kesahajaan. Keistimewaan pesantren terletak pada metode pendidikan yang sangat individual sekaligus demokratis, yang dalam bahasa Jawa disebut sorogan, yang artinya diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran. Pendidikan pesantren itu pada awalnya itu ada sistem yang namanya sorogan. Dan ini sekarang sistem yang ditiru di sistem pendidikan modern sebagai active learning system ya. Jadi sorogan, metode sorogan itu seorang santri mempunyai kebebasan untuk memilih bidang fokus dia. Dia mau mengambil fokus di apa? Misalnya fikih atau tafsir atau hadis, dan dia bisa memilih kiai yang ahli di bidang itu. Kemudian dia menyiapkan kitab yang relevan. Kemudian dia belajar sendiri dulu, membuka kamus atau bertanya kepada teman, tapi menyiapkan diri untuk topik yang akan dia ajukan kepada mentornya, sang kiai. Kiai itu sebagai mentor. Jadi itu yang namanya sorogan. Sorogan artinya bahasa Jawa ya ini ya, sorok itu mengajukan gitu ya, memberikan, saya siap dengan ini. Kemudian di situ terjadi mentoring. Jadi Pak Kiainya mendengarkan, membenarkan, begitu, berdiskusi, berargumentasi. Benar-benar di situ kapasitas intelektual, rasionalnya itu diasah. Dan betul-betul adalah active learning itu. Sementara itu, Gusmus menyoroti, sistem pendidikan dewasa ini banyak diwarnai kepentingan pemerintah. Titik berat pendidikan lebih diarahkan pada prestasi akademik tanpa diimbangi pendidikan akhlak. Pendidikan juga gitu. Pendidikan itu dulu itu hanya untuk kepentingan pemerintah. Bukan untuk kepentingan meminterkan anak, itu tidak ada. Pinter supaya apa gitu. Gitu kan? Jadi sampai lihat, dan ini sudah terpengaruh. Madrasah-madrasah pondok pesantren itu terpengaruh semua, tidak bisa. Hanya terpengaruh sedikit apa terpengaruh banyak gitu aja. Anda lihat rapotnya anak-anak sekolah, itu aja contoh yang kecil. Rapotnya anak sekolah
apakah itu sekolah formal atau madrasah, itu sama bentuknya. Yang dibiji dengan detail, dengan angka, bahkan ada koma, 3,5 segala macam itu adalah prestasi. Matematika 6,5, 3, sekian. Itu prestasi semua. Nanti di belakang kayak NB surat ada kelakuan baik. Tidak perlu detail, ABC gitu aja. Anda bisa lihat raportnya seorang anak murid seluruh Indonesia, isinya B semua. Karena gurunya tidak usah repot-repot, kalau A terlalu tinggi, kalau C kasihan, B aja. Artinya apa? Artinya kelakuan baik tidak penting, pelengkap saja. Yang penting prestasi. Pergeseran fokus tujuan pendidikan dari kekayaan batin kepada kekayaan materi menimbulkan krisis moral individu dan secara kolektif krisis moral sosial. Menghadapi kenyataan ini, ada sebagian kaum muslim bersikap dikotomis, menutup diri terhadap perubahan dan teknologi yang dianggap membawa pengaruh negatif. Banyak masalah yang diakibatkan oleh, saya kira, ketidakmampuan umat Islam dalam mengantisipasi perubahan yang diakibatkan oleh teknologi itu gitu. Pada saat itulah terjadi respon yang bisa jadi sangat negatif terhadap teknologi, misalnya terhadap modernisasi secara umum ya. Misalnya begini ya, ada kelompok Islam yang membentuk komunitas sendiri, yang hidup satu lingkungan sendiri. Di lingkungan itu hanya kelompok mereka saja yang hidup, tidak boleh ada kelompok lain yang ada di situ. Mereka punya sekolah sendiri, punya masjid sendiri, punya supermarket sendiri, kemudian melakukan perkawinan antara kelompok mereka sendiri gitu kan. Nah ini kan diakibatkan oleh bahwa lingkungan di luar mereka itu dianggap telah terkontaminasi oleh dampak-dampak yang negatif dari teknologi gitu. Pada intinya umat Islam tidak ada masalah dengan teknologi, karena teknologi itu memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia gitu kan. Agama mengajarkan ya sesuatu itu harus dibuat mudah gitu kan, jangan dipersulit. Nah teknologi itu kan memberikan kemudahan. Dikotomi atau pemisahan antara ilmu-ilmu sekuler dengan ilmu-ilmu agama Islam dipandang Lilis Zakiyah Munir menjadi kendala dalam dunia pendidikan muslim. Kenapa kita jauh tertinggal? Karena selama ini di masyarakat muslim itu ada dikotomi, ada pembagian antara ilmu agama dan ilmu umum yang dianggap sekuler. Kalau kita amati, orang itu lebih meletakkan bobot pada ilmu agama ini untuk mengukur keberagaman seseorang. Sehingga ilmu-ilmu sekuler seperti iptek ya, ilmu pengetahuan baik itu sosial, kemudian teknologi, itu kita jauh sekali tertinggal karena kita tidak meletakkan prioritas di situ. Sekarang teknologi itu kan begitu luar biasa berkembangnya, begitu canggihnya. Kontrol tidak lagi pada teknologinya, tetapi yang menentukan adalah manusianya. Karena manusianya inilah yang bisa melakukan, memilih antara yang baik dengan yang buruk. Tidak bisa kita kemudian justru mengharamkan teknologi. Teknologi akan terus berkembang. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan membuka wawasan kaum muslim itu supaya, dan kita bekali mereka dengan serangkaian ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa membuat pilihan yang benar. Adanya kelompok Islam tertentu yang menafsirkan agama secara berbeda tanpa melihat secara keseluruhan latar belakang ideologi dan faham-faham yang diikuti oleh mereka, dinilai Gusmus sebagai bentuk dikotomi dalam pemikiran. Inilah yang melahirkan radikalisme di kalangan muslim tertentu. Dan radikalisme akhirnya melahirkan kekerasan dan teror, seperti peledakan WTC pada 11 September dan bom Bali yang menimbulkan trauma bagi bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. Banyak orang-orang kota mempunyai tren berislam pria tadi itu, karena mereka membaca buku-buku tentang Islam yang baru. Misalnya yang kita tahu penulis-penulisnya itu adalah orang-orang yang tertindas di negaranya masing-masing. Jadi tulisan mereka adalah tulisan perjuangan
untuk melawan kezaliman, dan itu termasuk dari norma ajaran Islam, kezaliman diperangi itu. Nah, ini dugaan saya, wallahu alam benarnya. Kemudian di Indonesia ada orang yang selama ini melihat Islam ini kok begini ya, kok semua orang kok baik, itu gimana ini? Padahal ini kan ada kezaliman di Indonesia ini juga gitu loh. Masa orang zalim kok ya baik-baik saja, itu malah ada ulama-ulama malah pada dukung gitu, itu gimana itu? Lalu dapat bacaan ini, lah ini baru Islam yang benar ini. Zalim sikat ini, nggak bisa. Gitu. Sehingga ada kesamaan rasa dengan ini, kemudian menoleh kepada yang sudah ada, yang selama ini yang kelihatannya kok lihat kezaliman saja kok ya diem saja gitu loh. Sikap radikal dan radikalisme pemikiran sesungguhnya bukan berasal dari ajaran Islam, karena Islam sendiri mengajarkan demokrasi dan sangat anti teror. Jadi mereka sebenarnya, orang-orang radikal itu sebenarnya orang-orang yang mengalami disorientasi dalam kehidupan mereka, kemudian mereka melakukan interpretasi terhadap keyakinan yang mereka miliki secara ekstrim, secara radikal. Mereka menafsirkan nilai-nilai agama secara literal, secara apa adanya, sehingga mengakibatkan benturan-benturan terhadap situasi yang ada di sekelilingnya gitu. Mereka menginginkan Islam yang seperti zaman Nabi dan sebagainya, karena dianggap Islam yang sekarang itu tidak murni lagi, telah bercampur dengan macam-macam ajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi mereka melakukan setback gitu, mereka mundur ke belakang, kemudian mereka muncul dengan pemahaman Islam yang yang lebih radikal, yang lebih ekstrim. Radikalisme dan terorisme yang dilakukan sekelompok muslim tertentu diinterpretasi secara parsial oleh dunia sebagai produk dari pesantren. Gambaran yang sangat merugikan dan tidak adil bagi pesantren, bagi masyarakat Indonesia, dan bagi Islam yang cinta damai. Pihak luar itu melihat pesantren jadi sarang terorisme. Sesungguhnya itu penglihatan yang sangat tidak berdasarkan realistis. Memang ada beberapa pesantren yang alumni itu menjadi radikal, tapi jumlahnya kan sangat kecil. Umumnya pesantren itu biasa saja, normal. Dinamakan pesantren Geruki, ya, dianggap itu sarang dan segala. Itu berapa? Hanya segelintir orang saja di antara santri itu yang menjadi radikal, yang lain biasa-biasa aja. Diakui ada pesantren-pesantren yang santrinya bersikap radikal. Namun dewasa ini sesungguhnya semakin banyak dijumpai pesantren yang moderat. Ada pesantren-pesantren yang memang memiliki spesifikasi. Itu bisa dilihat dari produk santri yang sudah jadi. Outputnya itu memang ada yang misalnya ahli ilmu fikih. Outputnya ada yang misalnya ini ahli ilmu kalam. Outputnya ada yang memang ahli ilmu tauhid. Nah, biasanya ini akan berpengaruh pada perilaku santri yang dimunculkan. Kalau mereka ahli ilmu fikih, biasanya mereka moderat. Tapi kalau mereka misalnya produknya ini memang ahli ilmu tauhid, biasanya agak radikal. Nah, ini tidak ada label khusus yang dimiliki oleh pesantren, tapi seringkali bisa dilihat dari output yang dihasilkan oleh masing-masing pesantren. Cukup banyak pesantren-pesantren yang moderat, tetapi mungkin kita bisa melihat kemungkinan ada bibit-bibit yang dimunculkan dari pesantren yang dikesankan kemungkinan akan melahirkan santri yang radikal. Kalau misalnya ada orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan, terorisme dan lain sebagainya, saya kira itu disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks. Bisa jadi itu disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang sempit, yang literal.
mengambil ayat di sini, mengambil ayat di situ, kemudian dipahami secara sangat sempit, sehingga kemudian dipahami sesuai dengan kemauan mereka, dengan motif-motif mereka, sehingga kemudian agama dijadikan sebagai justifikasi untuk tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Tidak melihat Islam secara komprehensif, secara menyeluruh. Semangat dari ajaran Islam juga tidak dilihat secara menyeluruh. Nah, saya kira itu disebabkan pemahaman yang seperti itu. Inilah kenyataan dan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam dan pesantren di Indonesia. Tugas ini menjadi agenda pemerintah Indonesia, masyarakat, dan para pemimpin agama untuk semakin memperhatikan pendidikan umat muslim di Indonesia, agar menjadi basis pendidikan moral dan pengetahuan, sehingga menghasilkan manusia yang benar-benar berkualitas. Dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dunia pendidikan muslim dihadapkan pada tantangan yang menggugah pola-pola tradisional dan pemikiran konservatif untuk lebih terbuka, mampu beradaptasi dengan kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai Islami yang hakiki. Bangsa ini butuh pemimpin yang memiliki moralitas tinggi untuk bisa membangun Indonesia baru ke depan. Saya melihat bahwa jikalau ada upaya untuk mensinergikan antara tempaan pesantren dan tempaan dari pendidikan umum, saya rasa semua-muanya dibutuhkan oleh bangsa ini. Negara ini butuh pola hidup yang sederhana, yang bersahaja dan penuh dengan kemandirian. Biasanya orang yang mandiri itu penuh inovasi, penuh kreativitas, dan biasanya relatif produktif. Beberapa sekolah Islam di masa kini mulai mengkombinasi ilmu agama dengan ilmu umum untuk meningkatkan kualitas pesantren dan lulusannya. Alternatif untuk mencari sekolah-sekolah yang memberikan muatan religiositas tinggi, tetapi pendidikan umumnya juga relatif bagus, itu cukup banyak pilihan, sehingga tidak harus sekolah double. Pendidikan yang formal, non formal dan informal itu mestinya saling melengkapi, dia bersifat komplementer dan harus saling bersinergi. Sinergi sudah terlihat di lingkungan pesantren besar seperti di Pondok Pesantren Gontor. Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi sebagai pimpinan menerapkan sistem pendidikan yang seimbang antara pendidikan mental, moral agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan Pondok Pesantren Gontor mungkin lain daripada yang lain. Kami ini yang terpenting adalah pembinaan mental attitude. Pelajarannya 100% umum, 100% agama. Sehingga dengan demikian tidak ada pembedaan antara umum dan agama. Dengan demikian anak-anak Gontor sekarang bisa diterima di mana saja. Pada intinya, kualitas sumber daya Muslim Indonesia yang ideal akan terlihat dalam kualitas keislaman yang dewasa, yang mampu mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia dan mengedepankan sisi kemanusiaannya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini sendiri memang punya visi dan misi, punya pandangan konsep filosofis yang ingin memadukan keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Keislaman kita berdiri tolak, tentu saja ini adalah Universitas Islam dari pandangan Islam mengenai ilmu, pentingnya profesionalitas, ya, sehingga dengan penguasaan ilmu dan keterampilan profesionalitas lulusan yang dihasilkan di sini itu bisa nanti kelak hidup bahagia, dapat mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua berharap kekayaan ilmu yang dimiliki masyarakat Indonesia membebaskan bangsa Indonesia dari keterbatasan, kemiskinan, keradikalan, agar mampu membawa bangsa ini pada hari depan bangsa yang berakhlak dan cerdas, mampu menghadapi modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai moral kemanusiaan. Ya, kalau saya bicara tentang hari depan Islam, hari depan bangsa dong. Ini kan mayoritas sekali. Ya, Islam yang cerdas dong. Islam yang cerah, yang tadi saya katakan, yang mampu membawa rahmat ke muka bumi ini untuk semua golongan, termasuk juga terhadap manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu filsafat dasarnya. Dan itu harus dengan serius, dengan jujur kita lakukan. Islam di Indonesia sudah hidup dan bermasyarakat selama beberapa abad. Namun tantangan yang sangat kuat bagi umat Islam di Indonesia adalah pada abad ke-21 ini.
Pendidikan pesantren dan umum yang sudah ada seharusnya bisa mengatasi berbagai gejolak zaman. Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan pendidikan agama dan umum yang dapat bersinergi menghadapi perubahan yang semakin canggih. Kelebihan inilah yang seharusnya dimanfaatkan dan dikembangkan. Pada episode mendatang, kita akan melihat kondisi perekonomian dan dunia politik Indonesia, pergantian pemerintahan, kondisi ekonomi yang terpengaruh oleh krisis moneter, dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Tentunya telah mengubah pola berpikir dan budaya masyarakatnya.